Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agung Maulana dari kelas 2D Penjas Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi dari Kerangka Dasar Kurikulum 2013. Oke, kita masuk saja ke materi. Yang pertama yaitu adalah hakikat Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang di dalamnya akan menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan kurikulum 2013 yang mengibaratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan di antaranya, yaitu yang pertama adalah konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasaan dan tingkat kesusahannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, yaitu misalnya dengan pendidikan karakter, metodologi, dan pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill. Yang terakhir adalah dengan kewirausahaan. Yang keempat adalah belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan yang terakhir adalah standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil. Dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Baik, teman-teman, yang selanjutnya adalah ada materi landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang selanjutnya adalah landasan empirik, memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan yang terakhir adalah landasan teoritik, memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Oke, teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang landasan kurikulum 2013, kita masuk ke materi prinsip-prinsip kurikulum 2013. Setidaknya kurang lebih ada 14 prinsip kurikulum 2013. Yang pertama yaitu peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skills. Yang kesembilan adalah
pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya yang nomor 10 adalah pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, yaitu seperti ing ngarso sung tulodo, atau membangun kemauan, yaitu ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu tutwuri handayani. Yang selanjutnya yang nomor 11 adalah pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang selanjutnya yang nomor 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang selanjutnya yang nomor 13, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah yang nomor 14, pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi atau konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun. Beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Oke, yang selanjutnya kita maksud ke struktur kurikulum SD dan MI yang pertama. Oke. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2 dan kelas 1 sampai kelas 3 masing-masing 30, 32 sampai 34, sedangkan untuk kelas 4, 5 dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SDMI adalah 35 menit untuk setiap satu harinya. Untuk setiap satu pelajaran. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya kita maksud ke struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, pada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 dan semulanya 32 dan 32 menjadi 38 menit seluruhnya untuk masing-masing kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam pelajaran di SMP atau MTS adalah yaitu 40 menit setiap satu pelajaran. Oke teman-teman, yang terakhir dalam struktur kurikulum yaitu adalah struktur kurikulum pendidikan menengah, yaitu melibatkan SMA, MA, SMK, dan MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Struktur kurikulum SMA, MA, SMK, dan MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemauannya. Yang selanjutnya, adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran minat atau peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan kelas 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK atau MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau
SMA atau MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK dan MAK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Oke teman-teman, mungkin kita ini memasuki materi yang terakhir, yaitu setelah tadi kita membahas tentang struktur kurikulum 2013, ini adalah materi yang selanjutnya adalah standar pendidikan nasional. Oke teman-teman, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri dari kurang lebihnya itu ada 8 ya yang saya baca itu dari referensi di internet. Yang pertama adalah yaitu standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan pendidikan. Yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan bukan sedikitnya banyak salah kata dalam penyampaiannya oleh saya. Mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.